Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bincang-bincang bersama. Kalau kita merujuk ke ayat Al-Quran, dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kata-kata ja'alna itu adalah mengandung unsur yang pokok sekali. Kalau khalaqa itu adalah Allah, kekuasaan Allah itu adalah betul. sangat dominan. Jadi manusia sulit sekali. Tapi kalau ja'alna itu manusia masih bisa mengusahakan. Jadi secara optimal masih bisa mengusahakan, berarti menjadi umat yang wasatot, umat yang berbudaya, umat yang tengah-tengah ya. Ini adalah yang menjadi toladan, menjadi umat-umat yang lain. Ini bisa diusahakan oleh manusia sendiri. Dan makanya ini adalah agar umat Islam itu adalah umat yang berdaya, yang maju. Yang bisa menjadi syuhada 'alan nas. Artinya untuk menjadi umat wasato itu kita tidak bisa berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa berusaha gitu. Salah satunya mungkin dengan kita kalau mau berdakwah itu dengan cara melihat bagaimana budaya sekitar di situ, biar kita usahakan dakwahnya itu lebih diterima. Makanya kalau memakai kata khalaqa, kalau khalaqal insana fi ahsani taqwim. Karena kita nggak bisa milih, nggak bisa milih. Itu memang semuanya udah hak prerogatifnya Allah. Mau istilahnya dijadikan ini orangnya tinggi atau ganteng atau nggak mungkin, berarti nggak mungkin ja'alnakum fi ahsani taqwim. Tidak mungkin. Makanya ini untuk menjadi umat yang wasato berbudaya tinggi, moderat. Ini sangat, kalau saya umat Islam atau menjadi umat yang maju. Maju itu dalam segala hal. Ini masalah bukan hanya masalah maju, masalah ibadahnya saja bukan, tapi adalah masalah mengarungi kehidupan ini. Ini nyatanya kita di Indonesia itu umat Islam belum mampu ke sana. Sedang menuju. Belum mampu ke sana. Wong kita di Indonesia itu apa sih umpamanya, kalau syuhada itu kan baik dalam masalah mengenai apa istilahnya. Harusnya kan umpamanya umat Islam itu kan ini masalah kesehatan. Indonesia itu adalah sudah harus berdaulat, betul. Mandiri. Sudah bisa kan. Ini kan belum semuanya itu kan. Betul. Masalah ekonomi. Kan. Ini kan masih karena apa ini umpamanya itu kan ekonomi masih belum berdaulat istilahnya. Kita kan, sedangkan ini adalah hal-hal yang sangat istilahnya sangat urgen sekali. Untuk apa budaya kita itu, apa yang salah menjadi. Sedangkan Rasulullah itu sejak dulu diantaranya yang diinginkan itu adalah menjadi umat Islam itu yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Baik ilmu itu adalah berhubungan dengan kemaslahatan kebaikan dunia ini, atau ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Itu makanya dalam ini kalau umpamanya menjadi budaya istilahnya sudah menjadi pola hidup. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa dunia itu adalah dilaknat kecuali dua, jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar. Itu kalau umpamanya berarti kita sudah selamat. Sudah umpamanya. Ini ilmu apa saja. Jadi bukan hanya ilmu agama, ilmu apa saja. Ilmu saja. Yang penting itu adalah untuk kemaslahatan, kemajuan, kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Makanya kalau ini umpamanya itu makanya waktu dulu seperti Imam Syafi'i dalam untuk
itu sampai itu masih muda itu sudah ya gampangnya hafal Quran ya. Betul. Setelah itu kemudian beliau umpamanya belajar menajamkan bahasa Arab ke Bani Fudail. Bani Fudail itu adalah di situ adalah orang-orang ulama-ulama yang memang ahli dalam bahasa Arab. Itu sekitar 2 tahun 3 tahun itu cuma untuk itu saja. Concernnya terhadap ilmu. Bahkan setelah itu kemudian dia hijrah ke Madinah ya, ke Madinah menemui Imam Malik, sedangkan itu jaraknya adalah jauh antara tempatnya Imam Syafi'i ya, kemudian ke Madinah. Imam Syafi'i waktu itu di Mekah kalau nggak salah. Iya, di Mekah. Kemudian bukan hanya itu saja. Imam Syafi'i kan dilahirkan di Roza. Itu ada di tanah Palestina. Di Palestina. Jauh sekali. Itu adalah tanah Palestina, Pak. Memang itu antara. Tapi yang pokok adalah di sini semangatnya untuk menjadi orang yang berilmu, berilmu pengetahuan. Ini yang paling kita harus jadikan teladan ya. Karena dia masih tidak terima ilmunya seperti itu, menemui Imam Malik. Yang lebih baik lagi, Imam Malik pada waktu itu kemudian ditanya oleh Imam Syafi'i, saya kepengen ketemu orang yang paling tidaklah sederajat dengan Imam Malik. Nah, kemudian dia ditunjukkan kalau Abu Hanifah sudah tidak ada, tapi santrinya ada, yaitu yakni Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan itu di Irak. Madinah, Irak kan jauh juga. Betul. Dan tidak punya Imam Syafi'i tidak punya ilmu, tidak punya biaya cara sana ya, tidak punya biaya. Kemudian oleh Imam Malik kebetulan itu kaya sekali, dibekali. Jadi antara kaya dan tidak itu tidak bisa. Kalau orang berilmu kok harus tidak kaya juga tidak. Ini tidak seperti itu. Imam Malik pada waktu itu memberikan sekitar 500 dinar. Banyak sekali. 500 dinar itu kalau umpamanya 1 dinarnya sekitar 2,5 gram emas. Sekarang kita bayangkan kalau sekarang berapa juta itu. Berapa? 1 miliar lebih. Iya, kayaknya 1 M umpamanya untuk memberikan sangu untuk menuntut ilmu. Iya, untuk nganukan. Siapa tahu Imam Syafi'i mau ngasih beasiswa juga 500 dinar. Ini saya katakan, ini sebelumnya ya ini adalah salah satu contoh gampangannya budaya ilmu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Itu adalah sangat tinggi sekali. Ini kalau menjadi apa istilahnya budaya yang bagus. Makanya saya rasa itu sangat bagus. Kita juga memotivasi masyarakat, motivasi mahasiswa-mahasiswi kita yang di sini juga untuk selalu menuntut ilmu agar bisa mengembangkan kebudayaan yang benar. Gitu. Dan juga mungkin kita di FIAI juga kan ada beberapa program seputar hal itu untuk terjun ke masyarakat, untuk melakukan pembinaan seputar bagaimana mengurusi mayat yang baik. Walaupun kayak kemarin kan sempat ada program dakwah juga ke masyarakat untuk proses pemandian jenazah, perawatan jenazah. Hal-hal itu saya rasa bagus juga untuk apa ya, mendidik masyarakat. Makanya FIAI juga berperan saya rasa untuk mengembangkan budaya yang benar. Budaya gampangnya ini budaya untuk literasi, budaya pengetahuan. Tapi ini bukan hanya ilmu agama saja lah ya. Betul. Jadi kalau kita melihat sejarahnya banyak sekali ilmuwan Muslim sekaligus bukan hanya masalah agama saja ya. Jadi tinggi ilmunya seperti Ibnu Sina, ya kan. Jadi Khwarizmi. Yang Al-Khwarizmi dan lain sebagainya itu adalah penemu-penemu ilmu pengetahuan yang dia adalah juga alim dalam masalah agama saja. Bahkan yang menemukan istilahnya musik, alat musik yang istilahnya yang modern, yang
besar aja ya itu adalah juga orang Muslim. Orang Muslim. Ya, jadi musik yang piano yang besar itu adalah itu adalah orang Muslim juga. Makanya ini adalah kalau saya katakan ini menjadi budaya literasi ini mencari ilmu yang sebesar-besarnya, yang paling-banyaknya untuk menjadi istilahnya karakter sebagai seorang Muslim kita. Karena hanya itu kalau saya katakan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dalam ilmu apa saja, itu adalah menjadi budaya yang seorang Muslim. Terima kasih ini Pak Ade, kan banyak banget wejangan yang saya dapat hari ini, bahwasanya kita untuk menjadi Muslim yang baik kita juga harus punya budaya seorang Muslim yang baik, harus rajin menuntut ilmu juga, harus bermasyarakat dengan baik. Saya rasa banyak hal yang masih bisa kita bincangkan, tapi mungkin kita akan bahas di beberapa kesempatan lain mungkin Ustadz ya. Memang ini sudah nanti semoga nanti setelah ini kita nanti punya kesempatan lain untuk bincang-bincang lagi. Terima kasih buat teman-teman yang mau menyaksikan di beberapa materi lain, nanti kita akan punya kesempatan dengan beberapa narasumber yang lain juga. Terima kasih, mungkin saya akhiri sekali lagi terima kasih Pak Ade kan sudah rawuh bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.